Ini masih kembali lagi di contoh soal akuntansi. Ini perusahaan jasa PT Bangun Ruko sewa bangunan dan tanah, masih di periode November 2022. Nah, ini adalah income statement atau dia rugi laba per 30 November 2022. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah pendapatan atau income-nya. Income-nya ada dua, pendapatan dari rental sewa, kemudian pendapatan dari service charge atas sewa tersebut. Nah, ini angkanya teman-teman cuma bisa lihat dari trials balance di video sebelumnya. Trials balance-nya kan kita sudah susun ya, seperti ini. Ini yang trials balance di video sebelumnya. Nah, ini trial balance. Nah, teman-teman kalau sudah menyusun ini, nah teman-teman tinggal ambil dari sini aja, dia akan lebih gampang. Nah, teman-teman lihat ini bagian rental, pendapatan rental, pendapatan service charge. Nah, ini teman-teman pindahkan pendapatan terkait kegiatan operasional di laporan rugi laba. Ini rugi laba, pindahkan ke sini. Nah, kemudian step keduanya teman-teman lihat untuk beban-bebannya. Nah, untuk beban-bebannya lihat di trial balance. Nah, ini bebannya. Ini termasuk dari sini beban ini sampai beban ini. Nah, ini semuanya beban. Teman-teman tinggal pindahin ke bawah, ke sini. Pindahkan ke akun ini. Tinggal copy doang. Nah, setelah dipindahkan, ini total pendapatannya adalah 280.423 juta. Sedangkan untuk bebannya itu sebesar 327.632.813. Nah, sehingga kita di sini ada namanya loss setelah biaya operasional. Ini beban operasional ya, ini kita mengalami kerugian setelah dikurangi beban operasional. Nah, kerugiannya sebesar sini 47.209.813 rupiah. Nah, ini ada pendapatan di luar kegiatan operasional. Ini tadi kalau teman-teman lihat di trials balance yang ini, saya nggak masukin ke bagian operasional ya, yang pendapatan bunga bank. Nah, pendapatan bunga bank ini teman-teman tinggal masukin ke bagian ini yang akunnya non operating income. Jadi ini adalah pendapatan di luar kegiatan operasional. Ini sebesar 5.908. Nah, ini adalah tetap kita loss after non operating income. Ini berarti kita tetap rugi setelah pendapatan di luar operasional. Kita tetap rugi 41.301.581 rupiah. Oke. Nah, gampang bukan untuk income statementnya atau rugi labanya itu kita ambil dari trials balance atau neraca saldo yang sudah kita susun berdasarkan dari buku besar. Nah, kemudian kita ke neracanya. Nah, neraca pun sama ya kegiatannya. Ini neraca ini adalah balance sheet PT Bangun Ruko per 30 November 2022. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga dari trials balance. Kita balik lagi ke atas ke trial balance. Lihat teman-teman posisi harta. Nah, di bagian ini dari petty cash sampai harta itu harta lancar ya. Nah, sebelah sini. Nah, bagian ini teman-teman tinggal pindahkan ke harta aset lancar. Nah, makanya trial balance-nya ini harus urut sesuai dengan chart of account-nya, sesuai dengan kategorinya neraca dan laba rugi. Nah, ini bagian ini dipindahkan ya tadi ya. Coba kita lihat di neraca. Nah, ini dipindahkan ke sini. Totalnya adalah 9.481.239.234. Nah, kemudian di sini ada fixed asset
atau aset tetapnya. Ini kan current aset. Harta lancarnya ini adalah harta tetap. Di sini ada tanah, ada bangunan, ada akumulasi penyusutan, ada peralatan dan akumulasi penyusutan. Nah, ini tinggal pindahkan, mengambil dari trial balance yang di atas. Trial balance-nya adalah ini. Dari tanah, akun tanah sampai akumulasi penyusutan. Nah, ini tinggal teman-teman pindahkan ke fixed asset di sini. Nih, di bagian ini. Nah, jadi total dari aset tetapnya adalah 7.458.244.792 rupiah. Jadi ini total asetnya, current asset dan fixed asetnya adalah 16.939.484.26 rupiah. Nah, sekarang kita lihat ke bagian kewajiban. Ini current liabilities. Nah, teman-teman lihat bagian di balance sheetnya atau neraca saldonya. Kita balik lagi ke neraca saldo. Nah, neraca saldonya, nah teman-teman lihat ini dari sini, dari operating, akun receivable, ini kewajiban ya, utang kegiatan operasional, sampai garansi deposit, ini juga adalah utang terkait uang jaminan. Ini teman-teman tinggal pindahkan tadi ke liabilities bagian ini. Sini ini masuk ke liabilities di neraca. Ini kita balik lagi ke neraca ya. Nah, teman-teman tinggal pindahkan ke akun ini. Nah, total kewajibannya, ini liabilities, ini kewajibannya totalnya adalah 6.976.582.065 rupiah. Nah, kemudian ini adalah modal kapital ini. Nah, teman-teman, kapital ini kayak Tuan Rido, Tuan Ali, kemudian retained earning per 30 Oktober 2022 ini kita ambil dari balance sheet juga, neraca trial balance di atas. Nah, ini adalah modal Tuan Rido, ini modal, ini bagian modal dan retained earningnya. Ini teman-teman tinggal modal pindahkan ke bagian kapital. Nah, ini di bagian ini. Nah, ini retained earning per 30 November 2022 ini diambil dari, sebenarnya ini rugi dari perusahaan. Ini ruginya kan, kalau teman-teman lihat ini ruginya, ini nanti pindah ke neraca untuk mengurangi modal. Nah, jadi bukan hanya retained earning itu bukan hanya laba ditahan ya, tapi rugi ditahan, tapi juga adalah istilahnya rugi ditahan. Kalau dia untung ya namanya laba retained earning atau laba ditahan ya, kalau rugi ya dia rugi ditahan gitu. Nah, seharusnya ini adalah retained earning. Retained earning itu tahun berjalan tahun 2022 harusnya. Untuk kedua ini dua ini adalah retained earning tahun berjalan. Nah, nanti teman-teman sebenarnya harusnya ini retained earningnya saya plus minusin, misalnya 41.301.581 ini dikurang 4.203.542. Nah, jadi tetap hasilnya itu akan minus. Nah, tetapi nanti ditulisnya di sini tuh retained earning. Ini retained earning berjalan ya, tahun berjalan per 2022. Nah, jadi di sini. Oke. Jadi ini total dari kewajiban dan modalnya adalah 16.939.484. Nah, ini angka ini harusnya sama dengan total asetnya. Nih 16 sama. Jadi untuk neraca saldo, untuk laporan rugi laba, untuk balance sheetnya semua sudah sesuai. Nah, itu tinggal pindah-pindahkan saja
Intinya adalah yang sulit itu di jurnal umumnya. Di jurnalnya itu kalau teman-teman salah jurnal, maka di bawahnya akan salah semua. Nah, jadi perhatikan, kerjakan jurnalnya, latihan pelan-pelan. Nah, saat sudah dikerjakan jurnalnya, nanti masukkan ke buku besar, masukkan ke trials balance, maka semuanya akan gampang ke depannya. Intinya adalah jurnal umum yang pertama yang harus diperhatikan. Kalau sudah jurnal umum sudah benar, tinggal pindahkan ke buku besar. Dari buku besar tinggal pindahkan ke trials balance atau neraca saldo. Dari neraca saldo bisa dipecah untuk mengisi rugi laba dan neraca. Nah, saya cukupkan untuk video laporan keuangan PT Bangun Ruko per 30 November 2022. Ini masih rugi karena memang belum banyak tokoh-tokoh atau store yang buka di dan menyewa di PT Bangun Ruko. Saya hanya menggunakan 4 penyewa. Mungkin kalau teman-teman pengen lanjut di periode Desember, tolong untuk diinformasikan. Saya akan akhir di 30 November 2022 ini. Nah, kita nanti lanjut akan ke video selanjutnya membahas sedikit tentang jurnal penutup untuk menutup income statement, pendapatan dan biaya-biaya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.